Assalamualaikum gamers, jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Oke guys, seperti biasa sebelum saya lanjut video ini, saya mohon supportnya. Tolong klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video dari saya. Dan jangan lupa like, share, and comment. Oke, terima kasih. Oke guys, kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui, kita baru saja mendapatkan update dari Lilith game Rise of Kingdom. Update 1.0.42 Festival Musim Semi Sukaria. Nah, kemarin sehari sebelumnya kita juga mendapatkan update mengenai peraturan imigrasi. Oke. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kedua hal tersebut, yaitu peraturan imigrasi dan update terbaru. Oke, kita langsung saja. Pertama, saya mencoba untuk membahas peraturan imigrasi. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, dilihat. Status kerajaan akan ditentukan oleh musim mereka saat ini. Tiap musim dibagi menjadi satu off-season dan periode pertempuran. Berarti itu tiap musim ada off-season dan periode pertempuran. Periode pertempuran adalah saat kerajaan bisa memasuki Lost Kingdom. Periode pertempuran adalah saat kerajaan bisa memasuki Lost Kingdom. Periode off-season adalah waktu antara tiap periode pertempuran. Oh, berarti periode off-season adalah waktu antara tiap periode pertempuran. Berarti pertempuran KPK 1, nah jedanya ke KPK 2 itu dinamakan off-season. Nah, berarti kalau misalkan selesai KPK 1, jeda apa maksudnya, selesai KPK 1 jeda, kemudian KPK 2. Nah, berarti ini kan di sini kita bisa bilang bahwa ini adalah off-season 1. Artinya season 1 telah selesai, ada jeda, kita mau masuk season 2 dan seterusnya. Oke, kemudian di sini musim persiapan, mulai dari awal sebuah kerajaan hingga menempati Lost Temple mereka. Oke, jelas ya. Berarti kalau musim persiapan itu ketika kita mulai main dari awal sampai kita bisa merebut Lost Temple. Musim 1 mulai dari menempati Lost Temple hingga akhir dari Lost Kingdom pertama mereka. Musim 2 mulai dari akhir Lost Kingdom musim 1 hingga akhir musim 2. Musim 3 mulai dari akhir Lost Kingdom musim 2 hingga akhir musim 3, yaitu terang dan gelap. Oke, berarti dengan demikian jelas sudah, fix sudah kalau sesuai aturan Lilith bahwa KPK 1 adalah setelah kita merebut Lost Kingdom kemudian masuk KPK itu KPK 1. Selesai KPK 1 kita masuk ke KPK berikutnya itu adalah KPK 2. Nah, sedangkan KPK terang dan gelap itu masuk ke KPK 3. Nah, untuk musim penaklukan ini berarti masuk ke KPK 4. Mulai dari akhir musim 3, terang dan gelap, dan seterusnya. Imigrasi terbatas. Nah, ini guys, kadang-kadang kita menemukan tulisan imigrasi terbatas. Nah, imigrasi terbatas ini itu biasanya si kerajaan tersebut sedang dalam periode pertempuran di dalam KPK sehingga tidak bisa bermigrasi. Nah, ini biasanya adanya itu di status. Adanya di status ketika kita berusaha untuk melihat profil suatu kerajaan. Oke. Nah, ini dia nih peraturan migrasi yang terbaru. Jika kerajaan kamu saat ini sedang berada di musim persiapan atau musim 1, berarti jika kerajaan kamu saat ini sedang berada di musim persiapan atau musim 1, berarti kita baru mulai main nih, mungkin mau merebut mungkin dalam perjalanan merebut Lost Temple dan sebagainya, atau musim 1 berarti kita sudah menjalankan musim 1, ya kan? Jadi peraturan imigrasi ini berlaku, tapi kamu tidak bisa migrasi ke kerajaan yang sudah selesai musim 1. Nah, berarti kita nggak bisa migrasi ke kerajaan yang selesai musim 1. Artinya kalau kita sedang berada di musim persiapan atau musim 1, kita hanya bisa migrasi ke kerajaan yang sedang dalam masa persiapan juga,
atau sedang menjalani musim 1. Seperti itu, atau bahkan belum menjalani musim 1. Karena kita tidak bisa lagi migrasi ke kerajaan yang sudah selesai musim 1. Seperti itu jika kamu berada dalam kerajaan yang sedang dalam musim persiapan atau musim 1. Yang kedua, jika kerajaan kamu saat ini berada dalam musim 2, kamu hanya bisa migrasi ke kerajaan lain di periode off season musim 2. Nah nih dia nih. Jika kerajaan kamu saat ini berada dalam musim 2, berarti kan kerajaan kita saat ini berada dalam musim 2. Ya, kerajaan-kerajaan kita berada dalam musim 2 atau mungkin sedang jeda ke musim 2, ya kan, artinya off season musim 1. Ya kan, off season musim 1 atau musim 2, kamu hanya bisa migrasi ke kerajaan lain di periode off season musim 2. Nah, artinya ketika kita berada di dalam periode kerajaan yang sedang musim 2, kita tuh hanya bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai KVK 2. Kita nggak bisa lagi migrasi ke kerajaan yang sedang persiapan untuk menempuh KVK 2, artinya itu adalah off season musim 1 ya. Iya, nggak bisa. Jadi kita hanya bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai KVK 2. Jika kerajaan kamu saat ini berada dalam musim 3, kamu hanya bisa migrasi ke kerajaan di periode off season musim 2 atau 3. Nah, kalau kita berada di musim 3, berarti kita bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai di musim 2, ya, atau baru selesai musim 3. Ya, kita berada di musim 3. Kemudian jika kerajaan kamu saat ini berada dalam musim penaklukan, kamu bisa migrasi ke kerajaan apapun di periode off season musim 2, 3, atau 4 atau musim penaklukan. Nah, artinya kalau kita sekarang ini sedang KVK 4, yaitu KVK Heroic Anthem, kita bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai KVK 2 atau baru selesai KVK 3 atau baru selesai KVK 4. Artinya kita sudah tidak bisa lagi migrasi ke KD muda. Artinya seperti ini, contoh nih, kayak KD 1384. Ya kan, KD 1384 itu nanti kedepannya sudah tidak bisa lagi migrasi ke kerajaan yang akan mulai mau mulai menghadapi KVK 2. Ya, artinya 1384 hanya bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai KVK 2, baru selesai KVK 3, atau baru selesai KVK 4. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian peraturan terkait kerajaan imperium dan yang sedang rising tidak berubah, semua sama. Nah, artinya ya kan, ya kita sudah tidak bisa bebas lagi nih untuk bisa bermigrasi ke KD muda. Sehingga mungkin Lilith di sini berusaha untuk menyeimbangkan segala sesuatunya supaya KD tua juga bisa menjadi primadona ya, atau bisa ramai, nggak hanya KD muda yang selalu ramai. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan dari penjelasan saya mungkin ada yang salah atau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Nah, karena ini saya mencoba mencari tahu berdasarkan apa yang dituliskan oleh Lilith dan mencoba saya memahami menurut pemahaman saya. Kalau misalkan nanti ada yang salah atau ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Seperti itu. Terima kasih. Nah, ini rencananya itu update migrasi ini baru akan diterapkan pada tanggal 25 bulan 3 2021. Artinya kurang lebih 2 bulanan dari sekarang. Ya kan, sekarang tanggal 20 kan, 20 bulan 1, 20 bulan 2 sebulan, 20 bulan 3 2 bulan. Nah, artinya 2 bulan lebih lah ini mungkin baru diterapkan. Seperti itu. Oke guys, ini penjelasan saya mengenai migrasi ya yang akan diterapkan kemudian oleh Lilith. Sekali lagi saya jelaskan, ketika kita sedang menjalani musim 2, kita hanya bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai musim 2. Ya kan? Kemudian jika kita berada di dalam musim 3, kita hanya bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai musim 2 atau musim 3. Jika kita berada dalam musim penaklukan, kita hanya bisa migrasi ke kerajaan yang baru selesai KVK 2, KVK 3, atau KVK 4, atau musim penaklukan atau Heroic Anthem dan kawan-kawannya.
Nah, kalau misalkan kita berada di dalam kerajaan yang sedang berada dalam musim persiapan atau KVK, kita bisa migrasi ke kerajaan yang juga sedang dalam musim persiapan atau KVK 1. Dan tidak bisa kita migrasi ke kerajaan yang baru selesai musim 1. Begitu seterusnya guys. Oke? Demikian penjelasan saya mengenai peraturan imigrasi yang terbaru. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dikoreksi atau ditambahkan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke guys, sekarang berikutnya kita coba bahas update 1.0.42 Festival Musim Semi Sukaria. Oke, ini rencananya akan diupdate pada tanggal 25 bulan 1 2021, kurang lebih 5 hari dari sekarang. Nah, nanti di sini akan ada event Festival Musim Semi Sukaria. Nah, ini sepertinya event ini akan berhubungan dengan Tahun Baru Cina ya, atau Imlek ya. Nah, di sini kan suara kembang api seolah mengucapkan selamat tinggal tahun lalu, sementara sinar lentera menyambut tahun yang akan datang. Festival Musim Semi segera tiba. Dan kamu bisa merasakan kehadirannya di udara. Kami telah menyiapkan beberapa event Festival Musim Semi fantastis, tema edisi terbatas, dan reward hebat lainnya. Nah, ini dia, ada selamat tahun baru lembu. Nah, ini 7 hari menjalankan misi ya. Ini seperti biasa guys, misi-misi yang seperti biasa yang kalau kita buka tuh dapat speed up 5 menit. Kemudian kepala epic, dan satu lagi apa ya? Oh, itu apa, star epic. Nah, kemudian lentera kebersamaan. Nah, dekorasi sebuah lentera bunga untuk merayakan festival musim semi, menangkan hadiah besar seperti tema, kota, edisi terbatas, dan dekorasi. Nah, ini nanti nih event ini yang 7.000 ya guys ya. Maaf. Event ini yang 7.000 gems ya. Yang kita juga bisa dapat 35 kepala botak ya, oke. Hadiah festival musim semi, kumpulkan kertas warna untuk digunakan di event lentera kebersamaan. Nah, ini kita ngumpulin kertas warna. Nah, nanti juga ada ini guys, ada arms training. Yang lohar itu guys, yang kita battle lawan lohar, nanti ada skill-skillnya tuh yang ditambahkan. Kemudian ada insiden ganjil, desa sedang terbakar. Nah, ini mungkin nggak jauh-jauh beda dengan bandit kali ya. Iya, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Optimasi Ark of Osiris. Untuk memastikan gubernur bisa mengalami pertempuran impian mereka, memberikan ruang bagi lebih banyak taktik dan ekspresi skill. Nah, maka kami melakukan penyesuaian. Oke, sekarang ini yang bisa mengikuti AOO itu nggak hanya top 20 aliansi kerajaan, tapi semua aliansi bisa mengikuti AOO. Tentu dikelompokkan secara terpisah dengan aliansi lain yang memiliki level power. Nah, kemudian dikelompokkan secara terpisah dengan aliansi lain yang memiliki level power sama. Nah, nanti detailnya akan ada di event halaman setelah update. Nah, terus nih, teleportasi yang didapat setelah kita okupasi Obelix kan ada 5 sebelumnya. Nah, ditambah menjadi 8. Nah, lumayan nih guys, bertambah ya. Kita bisa teleport nggak hanya 5 menjadi 8. Nah, terus teleportasi sekarang bisa digunakan meskipun pasukan tidak di dalam bangunan. Oh, kan kalau di sebelumnya kan kita baru bisa teleport ketika semua pasukan kita berada dalam bangunan. Nah, sekarang kita bisa langsung teleport tanpa mempedulikan pasukan kita yang sedang jalan-jalan di sekitar AOO battle. Nah, penghapusan skill bantuan ilahi dan penyesuaian efek skill lain. Oke. Penyesuaian peraturan untuk menempati bangunan. Okupasi pertama sekarang membutuhkan waktu 3 menit. Oke, berarti ini kalau kita ingin mengambil bangunan itu butuh waktu 3 menit untuk kita bisa ambil. Nah, berikutnya itu 2 menit. Penyesuaian peraturan untuk memperoleh poin energi. Poin energi kini diperoleh lebih cepat. Aliansi tidak lagi mendapatkan boost pada poin energi mereka setelah mengalami kematian pasukan berjumlah besar. Tetapi aliansi di pihak yang saat ini kalah mendapatkan boost. Kemudian optimasi tampilan peta AOO. Nah, mungkin petanya lebih modern atau bagaimana. Secara signifikan meningkatkan kecepatan penyembuhan unit yang terluka parah. Oke. Penurunan skor aliansi yang diperoleh dari kunjungan karavan, tapi skor individu tidak terpengaruh. Oh, jadi ini kunjungan karavan ini mengurangi skor aliansi, tetapi skor individunya tidak terpengaruh. Oh, ini mungkin Lilith
mendapat komplain nih dari AO League yang kemarin. Kan ada yang menang tuh karena farming ya. Optimasi The Lost Kingdom semua musim. Selama event F of the Crusade, bonus kecepatan mengumpulkan yang diberikan ke kerajaan posisi 4 telah ditingkatkan dari 5% menjadi 15%. Oke. Berarti kalau kita juara 4 pra-KVK, kita bisa mendapatkan kecepatan mengumpulkan plus 15%. Saat sebuah kerajaan memasuki F of the Crusade untuk musim 1, bundle cadangan SDA akan digantikan dengan bundle bumper harvest. Oh jelas ini ya. Selama stack 1 dari event kejayaan masa lalu akan ada cooldown untuk mendonasikan game. Oh, ini berarti ketika benteng Crusader hancur, sudah keambil, kita masukkan tuh ke stack 1. Nah ini dalam mendonasikan gems tuh ada cooldown guys, nggak bisa bebas seperti dulu. Jadi kita ada keterbatasan dalam mendonasikan gems. Karena ini gawat juga nih kalau gemsnya punya puluhan juta atau jutaan rupiah, itu bisa jadi bisa habis sama satu orang itu stack satunya, dan yang lain mungkin nggak kebagian. Khusus musim 2, event persiapan The Lost Kingdom akan dibagi menjadi stack persiapan dan stack matchmaking. Gubernur tidak akan bisa bermigrasi ke kerajaan dalam stack matchmaking. Oh, berarti nih kemungkinan ya akan ada stack matchmaking dulu baru pra-KVK di musim 2. Khusus musim penaklukan, pengoptimalan logika untuk merefresh misi Bastion untuk memastikan setelah di-refresh tidak akan memberikan misi yang sama. Ini nih guys. Ini banyak keluhan nih, setiap kita refresh selalu misinya sama dan sering mengulang. Nah, nanti ini rencananya di berikutnya itu ketika kita merefresh misi Bastion, dijamin oleh Lilith tidak lagi memberikan misi yang sama. Pengoptimalan tampilan jendela Bastion untuk menyertakan level Bastion. Penurunan power kahar The Hidden. Penurunan waktu upgrade yang diperlukan untuk level tertentu tambang kristal dan pusat riset kristal, serta untuk beberapa teknologi pusat riset kristal. Saat sebuah aliansi bergabung atau meninggalkan koalisi, rally yang sedang berlangsung yang diluncurkan oleh anggota aliansi secara optimasi akan dibatalkan. Penambahan fungsi pilihan komandan pada halaman penawaran spesial harian. Gubernur sekarang bisa memilih komandan yang patungnya disertakan dalam tiap penawaran spesial harian. Walah, mantap nih guys. Jadi sekarang kan kalau misalkan kita beli bundle bundle penawaran spesial harian itu kan pertama selalu Cao, kemudian Charles Martel, kemudian Elcid, kemudian Julius Caesar, kemudian Mehmet, lanjut Frederick, Richard, baru YSG. Nah sekarang kita boleh milih, kita mau beli komander yang apa? Cao kah? YSG kah? Richard kah? Itu guys, jadi kita untuk membeli bundle spesial harian ini kita bisa milih komentar apa yang mau kita inginkan. Jadi kita nggak harus tunggu si ini export text dulu baru muncul bundle yang berikutnya guys. Opsi komandan akan lebih luas seiring kerajaan yang bertambah usia. Nah ini dia guys. Nah seiring kerajaan bertambah usia itu sebagian besar komentar itu tidak akan muncul lagi guys di Raja Kartu, akan mulai hilang di Raja Kartu. Seperti di KD saya 1384 itu Richard udah hilang. Seingat saya itu Richard YSG udah nggak ada di King Card. Seperti itu guys. Jadi itu kita udah nggak bisa lagi mendapatkan Richard atau YSG dari King Card. Nah kalau misalkan kita mau eksportasinya dengan kepala botak full atau beli bundle nih spesial harian. Dan kedepannya sepertinya juga akan ada komentar-komentar lainnya seperti Alec dan sebagainya akan masuk ke dalam bundle spesial harian. Penyesuaian waktu di mana komandan tertentu menjadi bisa digunakan. Komandan yang sebelumnya hanya bisa digunakan setelah riwayat kerajaan lewat 310 hari, sekarang bisa digunakan setelah kerajaan melewati 300 hari. Oke, berarti kalau dia tadinya 310 berkurang 300 hari. Pengoptimalan tampilan log pertempuran agar lebih menyenangkan untuk dilihat dan membuat informasi lebih mudah dibaca. Perbaikan masalah di mana halaman paspor yang masih bisa digunakan untuk bermigrasi ke kerajaan nation yang seharusnya tidak bisa dilakukan. Pengoptimalan tampilan jendela konstruksi bangunan aliansi agar lebih jelas menunjukkan kredit individu yang diperoleh. Pengoptimalan fungsi pembubaran aliansi. Sekarang saat sebuah aliansi hanya tersisa pemimpin bisa mengajukan pembubaran.
dan setelah waktu yang ditetapkan, aliansi tersebut akan dibubarkan. Dalam event krisis Heruli, Jenderal Keira akan digantikan untuk satu waktu oleh jenderal baru Wafura. Nah, nih guys, krisis Heruli memiliki bos baru yaitu Wafura. Gubernur bisa menantang Wafura selama event krisis Heruli berikutnya. Nah, nanti ini di next Heruli krisis akan ada bos baru yaitu Wafura, tetapi untuk satu kali kesempatan itu Keira dihilangkan. Nah, berikutnya itu akan ada Keira dan Wafura di next Heruli krisis selanjutnya setelah yang satu itu. Penambahan fungsi kata sandi sekunder pada pengaturan. Di halaman pengaturan sekarang kamu bisa menetapkan kata sandi sekunder yang diperlukan untuk menjalankan operasi tertentu agar bisa lebih baik dalam memastikan keamanan akun. Nah, ini mungkin untuk mengantisipasi skema akun ya. Pengoptimalan operasi gerak pasukan. Sekarang kamu bisa mengontrol pergerakan pasukan dan memberi perintah bergerak dari tingkat pandangan mana saja. Di halaman kereta suplai terbatas 7 hari. Kayu, batu, makanan, emas akan tersedia jangka panjang dan suplai normal 7 hari untuk kayu, batu, makanan, emas sudah tidak bisa tersedia lagi. Suplai 7 hari apapun yang sudah dibeli tidak lagi tersedia untuk dibeli setelah diambil. Oke guys. Buat nanti kedepannya nih ya, suplai yang 7 hari untuk kayu, batu, makanan, emas sudah tidak ada lagi, diganti dengan yang lebih lama. Mungkin bisa 14 hari, mungkin bisa 30 hari. Kita nggak tahu ya, nanti kita lihat aja. Pengoptimalan pengalaman operasi bangunan dekoratif. Hancurkan telah diganti menjadi daur ulang. Bangunan yang didaur ulang akan disimpan di editor kota. Membangun kembali bangunan tidak lagi memerlukan penggunaan SDA apapun. Penyesuaian fungsi imigrasi. Kerajaan sekarang hanya bisa menerima 1 imigran per menit. Oh, berarti kita hanya bisa menerima imigran setiap 1 kali dalam 1 menit. Penambahan fungsi notifikasi chat pribadi. Saat diaktifkan, kamu akan dikirimi notifikasi push saat kamu menerima sebuah pesan pribadi. Perbaikan beberapa error tampilan power yang mempengaruhi skill komandan tertentu. Efek skill aktual belum terpengaruh. Pengoptimalan peraturan pemilihan target untuk skill silinder kores agung. Skill ini sekarang akan memilih target dengan cara yang sama seperti skill efek area lain. Skill damage belum berubah. Ditambahkan pelokalan bahasa Polandia. Nah, sekarang sudah mulai ada bahasa Polandia guys. Oke guys, demikianlah kurang lebih review update 1.0.42 festival musim apa nih? Bentar guys. Festival musim semi Sukaria. Oke guys. Nah, semoga bisa berkenan, semoga bisa bermanfaat informasi yang saya sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih selalu mendukung dan setia menonton setiap video saya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Pajajaran.